Barisan Hizbullah. Yang sangat bagus banget, Brad. Berjudul Sang Kiai, film ini mendapat banyak banget penghargaan sebagai film terbaik, menceritakan tentang perjuangan seorang ulama besar beserta para santri demi kemerdekaan negara kita yang tercinta, Indonesia. Dalam film ini kita juga bakal mendapat banyak banget ilmu dan pengetahuan karena merupakan sebuah kisah nyata yang sangat menarik buat disimak. Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1 and 2 and 3, apa? Gaskeun Merdeka! Berlatar pada tahun 1942 di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, kita diperlihatkan seorang ulama besar sekaligus pimpinan pondok pesantren bernama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yang mana diketahui beliau juga adalah pendiri organisasi Islam terbesar yaitu Nahdlatul Ulama yang dibentuk pada tanggal 31 Januari 1926. Dari banyaknya jasa beliau membuatnya mendapat julukan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru dan sangat disegani oleh seluruh umat Islam serta para ulama besar. Pesantren tidak boleh membebani biaya. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati dan itu dibuktikan dengan mempersilahkan siapapun, baik itu orang kaya, orang miskin, mampu atau tidak mampu untuk menjadi santri di pondok pesantrennya. Beliau juga memiliki santri yang sangat dipercaya bernama Harun, yang mana terlihat saat Harun tertarik dengan seorang santriwati di sana, beliau berjanji akan membantu Harun melamar santriwati tersebut yang diketahui bernama Sari. Tak lamar, no. Pada suatu hari di tahun yang sama terlihat putra-putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu Karim Hasyim, Yusuf Hasyim, dan Wahid Hasyim. Juga terlihat cucunya bernama Abdurrahman Wahid yang kita kenal sebagai Gus Dur, putra dari Wahid Hasyim sekaligus mantan presiden keempat. Di sana mereka lagi membicarakan tentang invasi Jepang ke Indonesia dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya, yang mana diketahui awalnya mereka mengaku sebagai saudara tua Indonesia hingga membuat rakyat menyambut baik kedatangan mereka. Tapi 3 bulan setelah itu, Jepang melarang pengibaran bendera merah putih dan melarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mereka juga mewajibkan semua orang untuk melakukan sekerei atau membungkukkan badan ke arah matahari terbit, yang membuat para kiai serta ulama tentu aja menentang akan hal itu. Akibatnya Jepang menangkap satu persatu kiai serta ulama besar dan memasukkannya ke dalam penjara. Beberapa waktu kemudian, tentara Jepang yang telah menyisir setiap pondok pesantren di Jawa Timur akhirnya tiba di pondok pesantren Tebu Ireng. Di sana mereka berniat menangkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari karena menuduhnya telah menjadi dalang atas kerusuhan yang terjadi di pabrik cukir serta menolak sekerei. Mendengar hal itu, Kiai seketika menegaskan bahwa dia tidak pernah terlibat dalam kejadian di pabrik cukir. Tapi saya tidak akan mau melakukan sekerei. Di tengah situasi menegangkan tersebut, Karim Hasyim mencoba membakar semangat para santri untuk melawan tentara Jepang, tapi ternyata mereka seketika menembaki Karim dan menyiram para santri dengan bensin. Gak mau hal buruk terjadi pada para santrinya, Kiai pun akhirnya menyerahkan diri dan membiarkan Jepang untuk menangkapnya. Di sana salah seorang santri bernama Solihin yang gak mau Kiai pergi seorang diri memohon pada Jepang untuk ikut menemaninya. Awalnya komandan tentara Jepang berniat untuk menembak Solihin, tapi secara tiba-tiba pistolnya kehabisan peluru dan akhirnya membiarkan Solihin untuk ikut dengan Kiai.
Sesampainya di markas Jepang, Kiai dipaksa agar bertanggung jawab atas peristiwa cukir dan bersedia untuk melakukan sekerei. Dibantu oleh seorang penerjemah bernama Hamzah, Kiai dengan tegas mengatakan tidak terlibat soal peristiwa cukir dan tidak pernah sudi melakukan sekerei. Di tengah perdebatan itu, azan berkumandang dan Kiai langsung pergi untuk menunaikan ibadah sholat. Apakah mereka akan melarang kita memuja Tuhan kita? Di sisi lain, Harun dan sahabatnya Hamid yang sedari tadi mengejar truk tentara Jepang, kini tak terasa mereka juga telah tiba di markas. Tapi ternyata mereka kepergok oleh tentara Jepang yang langsung menembaki dan mengejar hingga ke pemukiman warga. Hamid dan Harun yang panik mencoba bersembunyi di rumah warga, tapi karena situasi udah nggak memungkinkan, Hamid dengan nekat mengalihkan perhatian agar Harun bisa kabur, dan melihat hal itu, para tentara Jepang langsung menangkapnya. Awalnya tentara Jepang yang nggak tahu Hamid adalah santri Tebu Ireng hampir membebaskannya, tapi Hamid yang nggak mengerti bahasa mereka malah mengaku sebagai santri Tebu Ireng, hingga dengan naas dia pun langsung dieksekusi. Saya santrinya Hasyim Asyari. Rul, kami kenapa? Rul, kami sabar, Rul. Setelah membawa jenazah Hamid ke pesantren, Harun yang masih gemetar menemui Sari untuk mengabarkan kematian Hamid. Di sana dia juga mengatakan bahwa dirinya sangat pengecut karena nggak berani menolong sahabatnya sendiri. Harusnya aku mati bareng Hamid, Sar. Singkat cerita, Wahid Hasyim atau biasa dipanggil Gus Wahid bersama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh serta rombongan para santri mendatangi markas Jepang untuk menjenguk dan meminta pembebasan Kiai Haji Hasyim Asyari. Diketahui Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama dan seorang ulama besar yang memiliki pandangan modern, di mana dakwahnya menggunakan media massa atau surat kabar, yaitu Suara Nahdlatul Ulama. Penahanan ini dianggap sebagai simbol penaklukan. Tuhan salah besar. Beliau memberitahu komandan Jepang bahwa langkahnya menangkap para kiai adalah kesalahan besar dan akan melukai hati para santri. Tapi si komandan malah tidak menggubris dan di keesokan harinya malah memaksa Kiai Haji Hasyim Asyari dan Solihin untuk melakukan sekerei. Yai, ojo dibawa. Gak menyerah sampai di sana, Harun bersama para santri kembali mendatangi markas Jepang, tapi dengan sengaja mereka malah menyiksa Kiai dan menyiarkan suaranya lewat speaker. Para santri yang mendengar suara Kiai mencoba mendobrak pagar hingga tentara Jepang langsung menembaki dan menimbulkan korban jiwa. Akhirnya Gus Wahid kembali memimpin para santri untuk berbondong-bondong meminta pembebasan Kiai dengan bersolawat di depan markas Jepang. Tapi lagi dan lagi si komandan Jepang tidak merespon dan malah memindahkan Kiai ke Mojokerto. Para santri yang mengetahui hal itu pun terus-menerus mendatangi dan bersolawat dimanapun sang Kiai berada. Singkat cerita, Harun yang memiliki amarah besar terhadap Jepang mencoba ikut bergabung dengan para tentara rakyat. Dengan taktik perang gerilya, mereka mencegah tentara Jepang yang lewat dan menghabisinya. Tapi Harun yang melihat tentara rakyat sangatlah brutal, malah kena mental dan memilih untuk kembali ke pondok pesantren. Untuk menentang penangkapan para kiai, Gus Wahid bersama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh pergi ke Jakarta dan menemui Abdul Hamid Ono. Dia adalah seorang perwira muslim Jepang yang bertugas sebagai agen intelijen yang mengawasi para kiai. Dan karena terkesan dengan sejumlah kiai ternama termasuk Kiai Haji Hasyim Asyari, dia pun dengan senang hati bersedia membantu diplomasi para kiai dengan Seiko Shikikan atau Panglima Tinggi Tentara Jepang. Saya akan mencoba menghubungi Seiko Shikikan dan mengadakan pertemuan dengannya.
Sembari menunggu kabar dari Hamid Ono, Gus Wahid mengadakan pertemuan dengan para ulama NU se-Jawa yang tujuannya untuk membela para kiai serta mempersiapkan kemerdekaan dengan berpura-pura bekerja sama dengan Jepang. Kemudian singkat cerita, Hamid Ono memenuhi janjinya dengan memberi saran pada Seiko Shikikan untuk membebaskan para kiai serta merangkul para ulama menjadi kawan pemerintahan. Dan setelah melalui banyak pertimbangan, pihak Jepang pun akhirnya membebaskan para kiai termasuk Kiai Haji Hashim Ashari. 気合たちを釈放するか。 Pada tanggal 7 Desember 1942, pihak Jepang mengadakan pertemuan dengan 32 ulama besar se-Jawa Madura untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan memaksa untuk melakukan sekre. Mereka juga membahas latihan kiai yang tujuannya untuk memperbesar dukungan dan bantuan bagi kepentingan Perang Asia Timur Raya. Hingga singkat cerita, setelah serangkaian kegiatan itu berakhir, pada tanggal 24 Oktober 1943, pihak Jepang mendirikan Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang berada di bawah pimpinan Kiai Haji Hashim Ashari. Dan di tengah situasi yang semakin membaik, Kiai akhirnya menepati janji, yaitu menikahkan Harun dengan Sari. Qabiltu nikaha wa taswijaha Sarina binti Mudin bil mahril maskuri kalan. Bagaimana? Sah? Sah. Alhamdulillah. Beberapa waktu kemudian, pihak Jepang secara terang-terangan meminta bantuan Masyumi serta Sumubu atau yang dikenal sebagai Departemen Agama di bawah pimpinan Husein Jayadiningrat. Mereka meminta para kiai serta mubalik menyampaikan propaganda dan juga memasukkan hadis agar masyarakat melipat gandakan hasil bumi dalam dakwah di setiap sholat Jumat. Dari sana Gus Wahid meminta pendapat ayahnya terhadap kebijakan Jepang itu, tapi kiai memilih untuk mengikutinya selama tidak mengandung unsur korupsi. Bila telah bercampur dengan kemaksiatan yang tampak jelas, roji, maka wajawabuha harus ditolak. Ternyata lambat laun kebijakan itu malah membuat masyarakat sengsara hingga Harun memberanikan diri pada kiai untuk menentang. Dan singkat cerita, para kiai di daerah lain yang merasakan kesengsaraan itu mulai melakukan perlawanan, dan salah satunya adalah Kiai Haji Zainal Mustafa yang berada di Singaparna, Tasikmalaya, di mana beliau memimpin pertempuran yang dikenal sebagai peristiwa perlawanan Singaparna yang terjadi pada tanggal 25 Februari 1944. Walaupun sayangnya perlawanan itu mengalami kekalahan dan berakhir dengan hukuman mati kepada Kiai Haji Zainal Mustafa. インドネシアの奴らに知らしめるのだ。 Setelah tersiar kabar hukuman mati Kiai Haji Zainal Mustafa, Harun mengajak Sari untuk pergi dari pondok pesantren karena merasa bahwa Kiai Haji Hashim Ashari kini udah berbeda dan lebih berpihak pada Jepang. Di tengah kepergiannya itu, Harun sempat ditahan oleh sahabatnya yaitu Abdi yang mencoba untuk menyadarkannya. Tapi Harun tetap bersikeras untuk pergi, dan hal itu pun langsung disaksikan oleh Kiai yang sangat merasa sedih sampai-sampai jatuh sakit. Ayo, Sar. Di tengah kondisi fisik yang mulai membaik, Kiai mengutarakan alasannya tidak turun tangan saat peristiwa Kiai Haji Zainal Mustafa, yang mana beliau justru setuju terhadap perlawanan itu. Karena apabila beliau meminta Kiai Haji Zainal Mustafa untuk berdamai dengan Jepang, maka hal itu malah mengartikan bahwa Kiai mendukung pihak Jepang. Kemudian singkat cerita, Kiai bersama Gus Wahid diundang kembali oleh Jepang untuk membicarakan Sumubu yang telah gagal dalam menjalankan tugas. Di sana Seiko Shikikan meminta Kiai untuk menjadi pemimpin Sumubu sekaligus Masyumi agar tidak terjadi pertentangan antara dua organisasi itu. Kamu yang mewakili Bapak di Jakarta. イスラム問題も解決するだろう。 Beberapa waktu kemudian, Perdana Menteri Jepang yaitu Kunaiki Koiso akhirnya memberikan janji kemerdekaan Indonesia, tapi karena kedudukan Jepang di Perang Asia Timur Raya mulai goyah, mereka membutuhkan bantuan rakyat Indonesia dan membentuk Heiho atau tentara pembantu yang berisikan pemuda-pemudi Indonesia. Dari sana Hamid Ono yang mendapat perintah meminta pada Kiai untuk mengikut sertakan santri-santrinya dalam pelatihan militer Jepang demi bisa membantu tentara Jepang berperang di Burma atau Myanmar.
kados pundi, Pak? Kiai yang merasa bahwa ini kesempatan seketika menyetujui pelatihan militer itu, tapi hanya sebatas menjaga pertahanan dalam negeri dan tidak bergabung dengan Heiho. Saat itu Kiai ingin para santri berdiri sendiri dan membentuk barisan sendiri yang diberi nama Barisan Hizbullah. Kemudian setelah mendapat persetujuan dari Seiko Sikikan, Mas Yumi beserta Sumubu mulai menyebarkan berita tentang Hizbullah kepada setiap pesantren, meminta 4-5 orang santri untuk mengikuti pelatihan militer di Jawa Barat. Siapa di antara santri di sini bersedia? Saya. Singkat cerita, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Atas hal itu, Jepang seketika menyerah pada sekutu diikuti oleh Bung Karno yang membacakan teks proklamasi sebagai tanda kemerdekaan Indonesia. Memanfaatkan situasi tersebut dengan kemampuan yang dimiliki, Barisan Hizbullah mulai bergerak menyerang para tentara Jepang, termasuk markas komandan Jepang yang pernah menawan Kiai. Harun kini tersadar akan langkah yang dilakukan oleh Kiai hingga membuatnya malu untuk pulang kembali ke pondok pesantren karena udah suuzon. Sementara itu setelah Jepang angkat kaki dari Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1945, Belanda dengan bantuan sekutu yaitu Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi mengerahkan pasukannya di Jakarta dan Surabaya yang mana tujuannya adalah untuk menjajah kembali Indonesia. Atas kedatangan sekutu itu, para pemuda utusan Bung Karno mendatangi Kiai untuk menanyakan hukum Islam dalam membela tanah air. Dari sana Kiai pun mengumpulkan para ulama dan membuat fatwa bahwa hukum membela negara adalah fardu ain dan perang melawan penjajah adalah jihad fisabilillah. Saat itu juga para Kiai serta ulama pun mengeluarkan seruan berupa resolusi jihad. Memecah belah persatuan dan menjadi kaki tangan penjajah, wajib hukumnya dibunuh. Beberapa waktu kemudian, Sutomo atau yang biasa kita kenal sebagai Bung Tomo datang menemui Kiai karena merasa bahwa semangat dalam dirinya semakin bergelora setelah membaca seruan resolusi jihad. Di sana Kiai pun memberi pesan pada Bung Tomo untuk menyebut kebesaran Allah di awal dan di akhir pidatonya dalam membakar semangat arek-arek Surabaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak mau rakyat Surabaya berjuang sendirian, Hizbullah Jombang melalui anggota PETA yaitu Holik Hashim meminta restu pada Kiai untuk berangkat ke Surabaya. Dan di sisi lain, Harun yang mengetahui para santri akan berangkat ke Surabaya segera bersiap untuk ikut bersama rombongan. Tapi saat pelepasan para santri, Harun yang masih merasa bersalah pada Kiai tidak berani menemuinya dan hanya mencium sorban milik Kiai. Hingga saat para santri akan berangkat, Sari memberikan surat pada Harun yang belum boleh dibuka dan mereka pun akhirnya berangkat menuju Surabaya. Allahu Akbar. Pada tanggal 28 Oktober 1945, terlihat Harun, Abdi, dan juga Hamzah yang ikut serta dengan barisan Hizbullah mulai melakukan penyerangan terhadap tentara sekutu. Di sana Harun yang melihat tentara Inggris mulai lengah mencoba untuk melumpuhkannya hingga dengan sebuah aksi epik, dia pun bisa mengambil alih senapan mesin dan berhasil membantai para tentara sekutu di sana. Brigjen Malabi yang udah nggak mampu membendung kemarahan dari arek-arek Surabaya akhirnya meminta Bung Karno serta Muhammad Hatta untuk membuat kesepakatan gencatan senjata. Kemudian pada malam hari setelah peperangan melawan sekutu, para laskar Hizbullah mulai beristirahat. Harun yang penasaran melihat isi surat dari Sari seketika bergembira karena ternyata Sari kini tengah mengandung. Adi, baca, bojoku bobot. Bojoku bobot, Cak. Bojoku bobot.
Di tanggal 30 Oktober 1945, Bung Karno menandatangani kesepakatan gencatan senjata yang tujuannya untuk menghentikan pertempuran di Surabaya demi keselamatan seluruh rakyat. Tapi para tentara Indonesia mencegat rombongan Brigjen Malabi dan Komandan Brigade 49 di Jembatan Merah untuk mendesak para sekutu agar segera pergi dari Surabaya. Di sana pihak sekutu pun mencoba menjelaskan pada tentara Indonesia, tapi karena emosi yang udah meluap, akhirnya kerusuhan pun terjadi. Di tengah situasi yang sangat mencekam itu, Harun yang melihat Brigjen Malabi masih berada dalam mobil dengan nekatnya menembak Brigjen Malabi hingga tewas. Tentara sekutu yang melihat hal itu pun gak tinggal diam dengan melemparkan granat ke arah Harun hingga naas. Harun pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Allahu Akbar. Setelah peristiwa tersebut, jenazah para santri termasuk Harun dibawa ke pondok pesantren yang membuat Sari sangat terpukul karena kehilangan sang suami. Begitupun Kiai yang sangat terkejut melihat banyaknya korban jiwa. Atas kematian Brigjen Malabi pada tanggal 9 November 1945, Mayor Jenderal Robert Mansergh dari Komandan Divisi 5 Inggris mengeluarkan ultimatum pada seluruh rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata hasil rebutan Jepang yang berarti bahwa Indonesia harus segera menyerah pada sekutu. Merespon hal itu, Bung Tomo berpidato dengan sangat lantang membakar semangat pemuda Surabaya untuk melawan hingga akhirnya terjadilah pertempuran 10 November. Tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Kita harus lawan, saudara-saudara. Percayalah, saudara-saudara. Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Dalam pertempuran yang sangat bersejarah tersebut, terlihat Abdi bersama Hamzah yang berada di tengah peperangan menyaksikan tentara sekutu membombardir setiap sudut kota Surabaya. Walaupun berujung kekalahan, pertempuran itu dikenang sebagai simbol perlawanan rakyat Indonesia yang menjadi tanggal diperingatinya Hari Pahlawan pada setiap tanggal 10 November. Singkat cerita, di tanggal 21 Juli 1947, Belanda mulai melancarkan agresi militer pertamanya. Beberapa hari setelah itu, seorang utusan Jenderal Sudirman dan Bung Tomo menemui Kiai meminta bantuan seperti saat resolusi jihad. Tapi setelah mendengar kabar bahwa Belanda telah menduduki tempat-tempat strategis termasuk Singosari Malang, kondisi Kiai malah memburuk. Hingga akhirnya beliau pun tutup usia pada tanggal 25 Juli 1947 dan dimakamkan di komplek pondok pesantren Tebu Ireng. Sepeninggalnya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pimpinan pondok pesantren Tebu Ireng beralih pada Gus Wahid, tapi akibat pasukan Belanda yang telah menaklukkan Surabaya, pondok pesantren Tebu Ireng dituding sebagai tempat persembunyian para tentara Indonesia hingga Belanda membakar pondok pesantren Tebu Ireng. Kemudian pada akhirnya, tanggal 27 Desember 1949, Belanda pun mengakui kemerdekaan Indonesia dengan penyerahan kedaulatan yang ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Merdeka! Kalaupun ada yang melupakan jasa mereka, juga tidak mengapa. Karena Allah menjanjikan tempat yang sebaik-baiknya bagi para syuhada. Tamat. Nah, itu dia Brad, sebuah film kisah nyata perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Kita bisa mengetahui fakta sejarah yang mana kemerdekaan tidak diraih dengan mudah. Dan sebagai warga yang baik, ingat ya, jangan pernah menyia-nyiakan perjuangan para pahlawan kita. Terlebih sejahtera. Merdeka! Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf jika ada kesalahan dan masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan
See you next time. Bye-bye.